Bila disabut je pak rezeki alang nak dapat di musang. Rezeki musang nak dapat di alang. Ibadah awak ko nak kamu menentu kalau jumlah lo pe ibu. Oh dek taat rajin kamu saji banyak dapat, dek malai kamu saji seketik dapat dak do buang itu. Jadi apa ibu buang le cuma kamu saji rajinnya batu. Tu apa tu kamu saji tiap hari mah batu. Payah ye duitnya nak do buang tu pe ibu. Ya. Nabi-nabi itu taat, ada kurang taat para nabi ibu. Ada nabi yang kurang sanang hidupnya. Duanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Selebihnya susah. Kenapa? Taat ini ada hubungan jumlah rezeki dari langit lah doh. Nah rezeki ini kita jemput saja. Halal pahala, tidak halal neraka, dosa. Yang ditanya Allah di akhirat nanti cara memperolehnya bagaimana? Jumlah tak? Ya. Kalau sahur menentukan jumlah rezeki, ibu, harus orang kerajaan ditampik yang sama kekayaannya. Ambo apa ibu? Ya. Sejak 2003 jadi dosen PNS. Golongan ambo golongan ampe. Pendidikan ambo sampai ke level paling tinggi, doktor. Tapi ambo ken kamari pakai Honda Supra Fit saja, Pak Ibu. Hah? Ada kawan baru jadi PNS baru Pak. Ya toh? Masa kerjanya baru. Pendidikannya S1-nya Pak Ibu. Punya auto rancaknya. Harus kan berang ambo tuh. Tapi bukan usaha kita yang menentukan jumlah dari Allah. Kita hanya menjemputnya saja. Cara halal kah atau cara haram kah yang ditanya Allah caranya. Baru yang kedua cara menggunakannya. Konya ibu-ibu baju ibu di rumah yang setigo lemari itu siap-siap lah menjawab isu itu. Kan ibu-ibu ada cerita Pak. Tiap baralik ambil baju. Sekali saya pakai yang itulah tak seleh. Memang harta ibu tu halal, cara dapatnya halal, tapi cara memakainya beko. Tu maka baju yang banyak 3 lemari tu bagilah le cepet. Baru payah menjawab besok. Yang apa punya auto 3, 2 rumah auto 3 serakahan cepet auto tu pak cik. Banyak panti-panti asuhan yang perlu auto Pak. Banyak yayasan-yayasan pendidikan yang perlu auto personal bagian kenya tu. Kadang ada di rumah aku nyoba duanya Pak auto ampe. Apa menjawab di akhirat besok tu. Cara memakainya tu. Semua itu akan ditanya dan itu disebut kausar. Makin banyak dapat nikmat, makin berat pertanggungjawabannya. Tetapi begini Bapak Ibu, Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Penyayang. Allah menjanjikan boleh jadi kau banyak terima nikmat dari Allah, boleh jadi nikmat bertumpuk-tumpuk Allah berikan kepadamu, tetap engkau nomor 1 bisa masuk surga. Tetap hisabmu ringan, tetap tidak ada masalah nanti di akhirat. Allah tunjukkan caranya. Apa caranya? 2. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkorbanlah. Ternyata Bapak Ibu, ini 2 ibadah yang mempercepat hisab nikmat. Salat. Itu kenapa Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amal pertama yang akan ditanya dari seorang hamba di akhirat itu adalah salatnya. Iza salahat, bila salatnya baik, bermutu, aflaha wa anjah, dia pun sukses, sudahlah langsung ke surga. Tapi bila salatnya yang buruk, baru dia punya masalah besar. Itu makanya dalam Al-Quran Bapak Ibu, hafizu ala salawat, jaga salat. Itu kenapa penduduk neraka, Bapak Ibu kalau baca surah Al-Mudassir ayat 41 sampai 43, ketika penduduk neraka ditanya masalah kakum fi sakar, kenapa kalian masuk neraka? Apa jawaban penduduk neraka? Qalu lam naku minal musallin, dulu kami tidak salat. Salat juga tu Pak. Kenapa orang masuk neraka? Jawabannya satu, kami tidak salat. Kalaulah dia mau salat, pintu neraka ditutup.
Itu jawapan penduduk neraka. Itu kenapa penghuni surga paling tinggi, surga Firdaus, Bapak kalau baca surah Al-Mu'minun, allazina yarisunal firdaus, mereka menjadi pewaris surga Firdaus. Surga Firdaus surga paling tinggi, Pak. Paling tinggi. Karena surga ini, Bapak Ibu, kata Nabi, innal jannata mi'atu darajah. Surga ini ada 100 tingkat. Jarak dari satu tingkat ke tingkat kedua tu masih rata khamsi mi'ati am, jarak tempuh perjalanan 500 tahun. Jadi surga 1 ke surga 2 itu ada 500 tahun jarak tempuh perjalanannya. Jauh tu, Pak. A'laha Firdaus, yang paling tinggi surga Firdaus. Siapa mereka yang masuk surga Firdaus? Nomor 1 kata Allah, allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk mengerjakan salat juga, Pak. Nah, itu makanya Nabi memerintahkan suruh anakmu salat umur 7 tahun. Kalau umur 9 tahun tidak mau salat, fadribuhum, tokok, pukul. Kalau puasa nak muanya jadi tokok dulu, tunggu dia balik dulu. Kalau sembahyang tak tokok. Kenapa? Karena salat itulah ibadah pertama yang menyelamatkan manusia. Itu kenapa salat ini sudah dikerjakan sejak Nabi Adam. Ibadah tertua yang dikerjakan manusia itu salah satunya adalah salat. Ada 3 ibadah yang tertua. Ada salat, ada puasa, ada kurban. Nah, salat itu nomor 1. Jadi Allah tu Maha Rahman, makanya harusnya, Pak, apa-apa yang punya tu salatnya lebih lama daripada yang punya Honda. Apa yang punya Honda salatnya lebih lama daripada yang berjalan kaki. Makin banyak nikmat apa dapat, harusnya salatnya makin lama, makin bermutu. Kenapa? Karena salat itulah yang menyelamatkan hisab nikmat itu nanti. Itulah alasannya kenapa perintah pertama yang diberikan Allah ketika menyebut nikmat yang banyak, fasalli, salatlah. Kalau salatnya dijaga, maka hisabnya menjadi ringan. Jadi Bapak Ibu tidak ada masalah. Jadi orang kaya, kayulah sekayo-kayonya, tapi jago salat. Itu makhluk Nabi Sulaiman. Coba ibu baca nanti surat Sad ayat 32 sampai 36. Nabi Sulaiman pernah dikasih penyakit stroke. Kenapa? Dia pernah terlambat sekali salat asar gara-gara memandikan kuda. Inni ahbabtu hubbal khair. Nabi Sulaiman gara-gara memandikan kuda, Pak, terlambat sembahyang asar. Tobat dia, disedekahkan semua kudanya. Tapi tetap dihukum Allah. Begitu Sulaiman tu menjaga salat, Ibu. Terlambat sekali salat asar gara-gara memandikan kuda, yang sedekahan kuda tu sadon. Itu cara Nabi Sulaiman menjaga ibadah salat. Jadi kalau ada apa-apa terlambat salat gara-gara memandikan oto, sedekahan oto tu. Itu contoh Nabi Sulaiman tu. Kalau terlambat gara-gara memandikan rumah, gara-gara membersihkan rumah, sembahyang sedekah rumah tu. Kenapa? Karena tidak ada ibadah yang lebih menyelamatkan manusia dari hisab yang banyak ini kecuali hanya salatnya. Makanya fasalli li rabbika, salatlah kamu karena Tuhan. Ya. Yang kedua, wanhar, berkorbanlah. Jadi ternyata korban ini adalah ibadah yang mempercepat hisab. Nikmat Bapak Ibu yang banyak akan gampang nanti hisabnya dengan wanhar, kurban. Itu maka korban itu ibadah tertua yang dikerjakan sejak Nabi Adam, Qabil dan Habil yang melakukannya. Itu kenapa Nabi memerintahkan azimu dahayakum, besarkan korbanmu, fa innaha 'alas sirati matayakum, karena korbanmu itulah yang menjadi kendaraanmu melewati sirat. Jadi kita nanti Bapak dan Ibu akan melewati satu jembatan namanya sirat. Antara ini ada surga setelahnya. Dan itu perjalanan kita yang paling sulit juga nanti itu. Yang sirat itu lebih halus dari rambut, begitu cerita Nabi. Lebih tajam dari mata pedang.
api kiri kanan menyambar. Nabi ditanya berapa lama kita melewati sirat, kata Nabi 3000 tahun. Begitu ya, dikutip dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Kita akan berjalan melewati sirat itu 3000 tahun. 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun. Panjang tu Pak. Jembatannya keteknya Pak. Jangan bayangkan semua jembatan bumi turun sampai bunda. Ketek, lebih halus dari rambut Pak. 3000 tahun. Ada manusia yang menitinya seperti kilat, cup, langsung sampai. Ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada yang mesui-esui, ada yang merangkak-rangkak. Kau mesui-esui berlamur Pak. Maka kata Nabi, korbanmu itu kendaraanmu. Itu makuk korban kau Pak, ada aturannya satu, tak boleh binatang yang pincang, ya Pak. Jangan mengorbankan hewan pincang. Maka itu tak barodau tua bisu lo. Jangan berkorban dan celek. Kenapa? Tak melampunya bisu lo. Ya. Jangan berkorban hewan dan sakit. Ini sakit mogoknya bisu. Jangan berkorban hewan dan latuo. Latuo Pak, payah mendaki. Tu. Jangan berkorban hewan dan tak berdaging, hewan bengkui atau berciri. Jangan musallamah, hewan tu yang gebuk yang berisi, yang kuat. Karena itu kendaraan kita. Karena dulu orang-orang tu Pak, kalau kabar korban nyusurufe masjid tu Pak, situ berapa 2,5, situ 2 ampek, situ 2,3. Yang 1,5 tak ada. Aduh cari 1,5 carinya. Tak yang mahal tadi lah. Dia ingin capek sampai di Serugo. Kan aneh tu Pak. Ke Serugo ingin capek, tapi kendaraan tak disiapkan lah. Ya. Jadi kendaraan itu azimu, perbesar. Jadi Bapak Ibu, korban inilah yang menjadi penyelamat hisab. Tapi kalau korban ini ibu-ibu, ya ibu-ibu tidak usah khawatir, karena korban ini yang perlu bapak-bapak saja. Ibu besok sama joto, ibu duduk lama terus sampai bapak besok kami boto. Jangan kerasa kerusuk lah ibu oleh. Oh ton besok, ton patang kan apa mah korban kini ambo lah, tak perlu. Cukup suami saja. Nabi itu kalau berkorban 1 ekor kambing, Nabi mengatakan ini korban saya dan keluarga saya. Ya Allah, terimalah korban Muhammad dan keluarganya. Siapa keluarga Nabi? Dia, istrinya 9, anaknya ada sampai, cucunya ada 3. Itu keluarga Nabi. Jadi besok ibu-ibu apa-apa nanti di akhirat, ya, kendaraan kita disesuaikan. Jadi ibu-ibu kalau banyak nanti ada gila bus, ekspres. Tapi dengan catatan, dan korban ini tidak ada alasannya Bapak Ibu. Oh, adalah 7 kali berkorban, malah lah tu 7. Tak ada 7 kalinya loh Pak. Ya. Karena korban ini tujuannya meringankan hisab nikmat. Nikmat Bapak Ibu tiap hari temu. Bapak Ibu nikmat kan dah 7 tahun lah. Sampai mati. Maka korban tu sampai mati. Makanya kata Nabi, man kana lahu sa'ah, siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki. Kan nikmat kaitannya Pak. Walam yudahi, dia ada mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat tempat salat kami. Kan jauh salat hubungnya Pak. Korban kan jauh salat hubungnya tu. Siapa yang sudah lapang rezekinya, tak mau berkorban, jangan salat lagi. Itu kenapa fasalli li rabbika wanhar, 2 sepaket. Rajin salat, tak mau berkorban, tuh neraka.
berkorban rajin semayang tak satu tak yo lah. Yo sepaket dua ke apa? Fasalli li rabbika wanhar. Tak boleh tinggal cik lah. Makanya orang yang sudah mampu, kata Nabi, tak mau dia berkorban, jangan dekat lagi ke tempat solat kami. Tak ada gunanya dia solat. Tapi kalau di Nurul Sakinah, kok korban banyak-banyak tak Pak? Alhamdulillah ya. Ya. Nah, itu rahasianya kenapa ketika Allah menyebutkan nikmat yang banyak, Allah memerintahkan dua kepada kita, salatlah dan berkorbanlah. Tapi hebatnya begini Pak, kurban itu bahasa Arabnya ada tiga. Ada udhiyah, ada zibhun, ada nahar. Tiga. Makanya Idul Adha, hari raya korban. Korban itu bahasa Arabnya adha. Ada juga zibhun. Di surah As-Saffat, Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya, diganti korbannya dengan korban yang besar. Apa namanya korban Nabi Ibrahim? Zibhun. Fafadainahu bizibhin azim. Ada nahar, wanhar. Pertanyaannya Pak, kenapa Allah tidak menggunakan wadahi? Fasalli li rabbika wadahi. Atau zibhun, fasalli li rabbika wazbah. Tapi Allah menggunakan wanhar. Apa bedanya Pak? Kalau wadahi, adha, yang disembelih itu bisa kambing, bisa sapi, bisa onta, tapi batas waktu hanya 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah tambah 3 hari di hari tasyrik. Makanya Idul Adha itu sampai hari. Jadi yang disembelih itu onta atau sapi atau kambing, tapi dibatasi waktu 4 hari. Itu namanya adha. Kalau zibhun, yang disembelih kambing saja, tidak sapi, tidak onta. Itu makanya Nabi Ismail diganti dengan zibhun, kambing. Kalau wanhar, onta saja, tidak sapi, tidak kambing, onta. Kenapa Allah perintahkan wanhar Pak? Allah ingin mengatakan korban itu cari binatang yang paling besar, onta salah satunya. Kenapa? Supaya nikmat kamu ringan hisabnya dengan korban yang besar itu. Itu maka perintahnya wanhar, berkorban cari hewannya yang paling besar. Kau tugas Pak pengurus kau, panitia. Ya, jangan dicari hewan kau yang tak berdagiang Pak. Yang gapuk, ya, yang sehat. Karena perintahnya wanhar, bukan wazbah, bukan wadahi, tapi wanhar. Jadi begitulah kejelimetan pilihan-pilihan kata dalam Al-Quran itu Pak Ibu. Nah tentu mudah-mudahan kita ini semua selamat dari hisab itu dengan dua amal tadi. Salat jaga baik-baik dan berkorbanlah Bapak Ibu tiap tahun. Ya, sebenarnya korban itu bisa direncanakan saya Pak. Pada korban kini paling 2,5 juta tak Pak? 2,5 juta setahun hari 360 hari. Kalau ditong-tong sehari barat tu Pak, 10.000 sehari itu. Tak cukup lah. Apa nampak rokok itu sekarang sehari itu 2 bungkus Pak rokok sempurna. 2 bungkus sempurna tu barat tu Pak. Aku kurangi rokok tu. Apa dia? Apa? Tak buanglah apa. Bisa. Kalau mau, kecuali kalau tak mau dah akal itu. Kalau tak mau jawab selesai besok leh. Nah, betullah Bapak Ibu ya. Untuk isalah masuk, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kena hujan, suara Bapak Ibu tak bisa saya dengar ni kalau bertanya juga. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.